Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan sedikit ujangan, baru nanti saya tambahkan doa insyaallah. Alhamdulillahilladzi istafa min ibadihi hamalatal Qur'an, wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mahirina bil-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk ya dzal jalali wal ikram. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama ingkang insyaallah make iki nama-nama para alim ulama Al-Qur'an ingkang rawuh di tengah-tengah kita. Dumateng panjenenganipun Ki Haji Saifuddin Zuhri sebagai pengasuh utama pada pesantren Amanatul Quran. Iki dumateng Gus Huda Ahmad, dumateng sedaya para wali santri, dumateng sedaya santri, khususipun para santri yang telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala selesai tuntas menghafal Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anugerah besar ini kita syukuri bersama-sama dengan bentuk wisuda santri hafal Al-Qur'an 30 juz. Ini adalah suatu nikmat yang bisa dikatakan nikmat yang tertinggi, karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang diberi oleh Allah hafal Al-Quran kemudian memandang orang lain yang tidak diberi nikmat ini, kemudian dia mengatakan nikmat yang diberikan orang lain itu lebih besar daripada nikmat Al-Quran ini, maka sesungguhnya orang dia itu meremehkan atau mengecilkan apa yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah berpesan supaya nikmat ini dipelihara betul-betul. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, inna ni'mata idza dhahabat qallama tarji. Nikmat itu kalau sudah terlanjur hilang atau pergi, maka jarang sekali nikmat itu kembali lagi. Untuk nikmat hafal Al-Quran ini juga terjadi adanya para hufat-hufat yang pernah hafal Al-Quran, pernah lancar, kemudian tidak memeliharanya, sehingga akhir hayatnya seakan-akan tidak pernah hafal Al-Quran. Padahal besok wisuda pada hari kiamat, di mana orang hafal Al-Quran itu dikatakan iqra wartaqi atau warqa, bacalah dan naiklah derajat demi derajat ya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'ha. Karena kedudukanmu itu pada akhir yang kau baca. Kalau kita bisa membaca 30 juz, maka nikmat derajat kita adalah tertinggi. Sehubungan dengan itu, maka saya ingin urun nasihat kepada santri-santri yang telah hafal Al-Quran. Baru-baru ini ada ulama besar, ulama ahli Quran atau hafidh Al-Quran dari Mesir yang memberikan wasiat dan mohon wasiat ini disebarluaskan kemana-mana ke seluruh dunia untuk para penghafal Al-Quran dan orang yang ingin menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan, ada suatu kaidah untuk orang bisa hafal Al-Quran dengan cepat, dengan hasil yang baik, menancap hafalannya sampai akhir hayat, supaya dihafal dan dilaksanakan. Saya berani nantang orang umur 30, 40, 50, 60 sampai 70, apabila mengikuti kaidah ini akan menjadi hafidh Al-Quran yang mutqin, ya,
Mutqin itu sempurna. Karena Rasulullah pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengamalkan sesuatu, apabila menjalani suatu program, maka dia melakukannya dengan itqon, dengan sempurna. Jadi kalau hafal Al-Quran ya hafal sungguhan. Barang siapa yang hafal tidak sungguhan atau setengah-setengah hafal, maka sebaiknya orang itu ya disebut setengah hafal Al-Quran, bukan hafal Al-Quran ya. Kaidah menghafal Al-Quran, pertama, qallil minal miqdar. Qallil, sedikitkan, minal miqdar, daripada jumlah hafalan. Menghafal jangan banyak-banyak. Ini artinya bukan harus kepikit gitu ya, enggak ya. Maksudnya jangan melebihi kemampuan. Nek sampean iso ngapalno satu hari satu halaman, ya aja 2 halaman lah ya. Isone setengah halaman ya setengah halaman. Maka baik sekali kalau pondok itu ada target-target yang atas petunjuk kiai. Maksudnya kiainya mengatakan pada santrinya, awakmu setengah wis aja sak halaman. Ada santri yang punya kemampuan yang lebih tinggi. Nek awakmu sak halaman eman-eman. Awakmu ki iso 3 halaman ya. Walaupun gak sak terus, mungkin 15 mudik ya dilongi gitu ya. Atas petunjuk dari guru. Karena banyak santri yang menunggu petunjuk dari guru. Soalnya dia mampu baca banyak tapi nggak ada petunjuk, akhirnya nyantai-nyantai, barang hafal sawe, gak hafal-hafal, khatam-khatam, jenuh, wis akhirnya gelembosi. Jadi qalil minal miqdar. Biarlah ada orang yang bisa menghafal cepat, tapi kalau kamu nggak bisa ya pelan-pelan asal nanti berhasil dengan khatam dan lancar semuanya. Yang kedua, wa aktsir minat tikrar. Perbanyaklah tikrar, pengulangan. Ya. Nah sekarang ini banyak santri yang pokoknya pinginnya nambah hafalan baru saja. Yang penting di hadapan guru dia bisa menyetorkan hafalan baru dengan lancar. Urusan hafalan yang lama-lama tidak direken, yaitu nanti saja. Yang penting ingin segera memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia sudah khatam. Ini pernah terjadi. Santri ngomong nawang tuani, alhamdulillah kalau khatam. Langsung wong tuani nang kiani sowan gawa petik wongkol ya. Alhamdulillah yai matur suwun kok kalau khatam. Sik ngapunten nggih. Niki dereng lancar blas niki. Nggih khatam tapi khatam sekoran tok. Ya Allah. Padahal yo gak selak lapo-lapo ya ngoten. Opo kepengin ndang khatam ndang kepingin ndang metu teko pondok ngoten judule kok pondok kalih nggo HP. Kok pondok kena jeding wantri. Kok pondok mangane gak enak ya. Sampai teng pondok enten lari nulis tembok, aku pengin boyong. Sak kepengin. Padahal tidak ada kenikmatan lebih tinggi daripada nikmat kita hafal Al-Qur'an. Bacaannya apik. Ya, hafalane kuat, macane yo enak, sing rungokne seneng, sing maca seneng. Nikmat. Coba nanti setelah boyong ya, mesti pengen balik maneh nang pondok ya. Wa aktsir minat tikrar, pengulangan yang sebanyak-banyaknya ya. Sehingga setiap hafalan yang sudah dihafal iso koyok Fatihah, lancari ngoten nggih. Sampai enten tiyang mengatakan metode menghafal Al-Qur'an sesungguhnya tidak ada. Metode menghafal Quran yang ada adalah kasratut tikrar. Ya ditakoni, ya apa caranya aku ngapal Quran? Jawabnya bit tikrar, bikasratut tikrar. Satu ayat yang sedang dihafal dibualeni ping 50 ping pira atau ya lihat-lihatlah nek ping 10 wis lanyah ya wis gitu ya. Jangan cepet sadaqallahul azim ya dibanding wis. Ya. Perbanyak. Setelah dapat selalu lunas 1 juz itu juga diulang-ulang ya. Jadi sehingga metode pengulangan ini perlu dikenalkan. Di antaranya adalah pengulangan hafalan yang baru. Di antara ini
Ya apa carane wong iso ndres akeh? Karena banyak orang nggak mampu ndres banyak. Ya, kalau di pondok ada jam belajar gitu ya. Setiap jam belajar itu setengah jam atau 1 jam. Begitu wis bayar wis muari kabeh. Shadaqallahul azim ya. Kadang-kadang enak-enak ngaji ngono ya. Mbak libur mbak yai tindakan. Shadaqallahul azim ya. Ya, kepingin wis nang rempon-rempon gitu ya. Ya. Jadi orang menghafal Quran itu targetnya hafal yang kuat. Terus target diantaranya adalah mampu membaca banyak. Masih hafalannya kuat, tapi nggak mampu membaca banyak, nggak kuat duduk lama, ya terancam hafalannya semakin melemah. Jadi baik sekali orang yang hafal Quran itu ada riyadhahnya. Setelah khatam riyadhah. Nah, terus sampai khatam ping 100 tah, khatam ping 40 tah. Di beberapa pondok ada riyadhah menghatamkan setiap hari ya, dengan puasa tanpa tidak boleh melihat mahram, tidak melihat lain mahram atau selain jenis ya. Sampai kalau melihat balik ini mana gitu. Tapi di pondok saya tidak mengizinkan anak-anak khatam setiap hari. Mau cik tas khatam loh, cik kurang lancar loh khatam bawon dino oleh mau ya opo. Paling ngedok aja. Terus pokoknya sing tas khatam bendino 10 juz bis. Masuk ka iso ya. Wong 40 khatam bendino iso kok 10 ka iso ya. Pokoknya harus 10 sampai khatam berapa kali gitu atau selama 1 tahun di pondok. Saat dulu ngimul setahun sih bendino 10 juz ya. Kalau mau tambah lagi ya. Wa aktsir minat tikrar. Carane kuat maca akeh di antaranya adalah maca ambek ngadeg, maca ambek lungguh, maca ambek melaku-melaku gitu ya. Di Arab itu orang deres mesti ambek melaku-melaku. Masjid itu melaku terus ya sehat ya. Jadi gak sampai darah itu beku gitu ya. Ya sehat. Di antaranya adalah nek iso ngaji ku pakai lagu-lagu, sak juz 1 lagu, 1 juz ganti lagu, 1 juz ganti lagu ya. Nek orang itu gampang bosan, seperti saya gampang bosan ya. Tapi nek kalau bojo ya enggak situk gak apa-apa ya. Gampang bosan itu ya, moco sak juz kene. Engko sak juz maneh ngalih nang kono. Sak juz ngalih nang kono ya. Itu dulu yang saya lakukan. Sehingga tahan lama. Sekali duduk langsung 3 juz, 4 juz ya. Nah saya kira dibaca sak juz tok iku kelangopan ya. Harus dicari cara bagaimana tahan lama membaca banyak. Qalil minal miqdar wa aktsir minat tikrar wa hafid alal istimrar. Hafid itu hafalkanlah, alal istimrar terus menerus. Jadi menghafal itu seperti makan dan minum yang tidak bisa ditinggal-tinggal. Seperti sholat yang nggak boleh ditinggal-tinggal. Pokoknya seret menghafal. Walaupun sakit dicoba ya. Sakit sampai ngapal. Saya dulu bisa ya. Malah tak niati kayak tombong ya. Anak-anak kecil di negara Arab kalau ditanya, kamu menghafal sehari berapa? Ya kalau sambil sekolah ya sehari 1 halaman. Tapi kalau sekolahnya libur, sehari 2 halaman atau 3 halaman. Justru nek prei ku digunakno Quran. Ora kok nek prei ku njaluk prei sembarang kalah sampai salat ae nek digugah ya. Kan digugah cuk wangel lah ya. Kepingin salat yo prei pisan ya. Iya. Jangan suka libur-libur. Kadang-kadang ada libur 1 hari ku manake dadi 3 dina ya. Pulang enggak balik-balik ya. Ya. Jadi istimrar terus menghafal sampai di mana harus berhenti ya. Yang terakhir wadawim alal istighfar. Hendaklah kamu selalu terus-menerus beristighfar. Mungkin ini yang kurang populer lah, kata umum gitu. Oh, di melok-melok istighfar barang gitu ya. Nah kan katanya singgarai apal angel dosa sih ya. Lah ruwe arek ku dosa ku dikira dosa ku mek syukur mun 1000 pada zina
minum keras, mateni wong. Dosa iku akeh ya. Berarti kita sholat aras-aras, ini dosa soal aras-aras ya. Sholat ya gak dibetulkan syarat rukunnya ya. Menyakitkan hati orang tua, dosa. Nyakiti hati ini guru, dosa. Setoran gak lancar blas karena gak siap ya gampang kula setoran salah dieling. Dosa kabeh wis guru ki opo rasane ati sampai bisa senep peteng ya. Dosa itu banyak. Oleh karena itu ada baiknya menghafal Al-Quran itu saat durunge mulai menghafal ayo maca istighfar sing ping 100 ta astagfirullah. Moga ditambah sholawat ping 100 lah karena kanjeng Nabi ku sing ngijazahin Al-Quran kepada kita gitu ya. Ya, dan tambahlah istighfar Anda setiap habis sholat demi supaya ini hati kita itu bersih ya sehingga hafalan menjadi mudah dan kuat. Sekali lagi pesan untuk anak-anak pegang 4 kaidah ini yaitu kalau sudah menghatam ya alhamdulillah. Bagi yang belum lah, qalil minal miqdar wa aktsir minat tikrar wa hafid alal istimrar wa dawim alal istighfar. Kalau itu disampaikan oleh penemu itu kaidah itu dari masih wong tua iso. Silahkan wali-wali santri sing anake khatam ya gak gelem kalah wis. Ya nak ganti aku. Awakmu ben pirang tahun nak? 3. Bapak jajak ngapal 2 tahun ya. Coba-coba ya. Ini kemauan pesan kula datang para hafidin hafidat yang para wisuda berdasarkan cinta kula datang sedaya menika hormat kula bagi orang-orang yang lebih dulu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya dan perhatiannya kepada Al-Qur'an. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik nawasina biyadik madhim fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'al al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina وذهاب همومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير واجعلنا وإياهم من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.